Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika anta kama asdara nafsika wa lakal hamdu hatta tarda. Lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa fil awwalin. Salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil akhirin. Salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fi kulli waqtin wa hin. Salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil malaa'il a'la ila yaumiddin. Salli wa sallim ala sayyidina Muhammad hatta tarisal ardu wa man 'alayha wa anta khairul warisin. Allahumma inna nastaghfiruka wa nasta'unuka diyanana wa abdanana wa anfusana wa amwalana wa ahlana wa kulla syai'in a'taitana. Allahumma fadna wa iyyahum fi kanabika wa amanika wa iyadika wa jiwarika min kulli syaitanin marid wa jabalin anid wa dhi'ainin dibagin min syarri kulli syarrin innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma hidna bitaqwa wal istiqamah wa hidna min mujibatin nadama fil hali wal mali wal ma'ad innaka sami'ud du'a. Wa salli Allahumma bi jamalika wa jalalika ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in warzuqna kamalan mutaba'atin lahu zahiran wa batinan ya arhamar rahimin. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Fatihatan min yatul butuan manawar rasul salahin kalbal jasad wa tabatan rasul wa ila hadratin nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa Bismillah hadratin jami'al muslimin wa malaikah wa lakadim qalbi wa al-'ulam bil amir wa al salihin wa dinna wa shaykhina Muhammad sallallahu alaihi wa jami'al muslimin wal muslimat wa min al-musalla hadrati al-imam Abdullah bin Alwi al-Haddad sya'ulillahi lahu al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ya man maqalul umuri kulliha bi yadihi wa ilayhi yarji'ul amru kulluhu ya fattah ya 'alim iftah ya fatan kariban ya fattah ya 'alim ya fattah ya 'alim. Nawaina ta'alluma wa ta'lima tazakkura tazkira wal intifa wal ibadah wal istighfar wal ihsan tamasuki kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata al-khair ibtigha'a wajhillahi wa qurbihi wa sawabih. Nawaitu i'tikaf. Dalatul mukarramun yang saya hormati pada jamaah hadirin sekalian, khusus pada segenap takmir Masjid Nurul Hikmah Kedua DKM, orang tua kita Bapak Haji Suwarno beserta takmir masjid yang lainnya. Sama-sama kita hormati keluarga besar dari Polkap Masjid Nurul Hikmah Bapak Mardi dan juga keluarga yang lainnya, yang sama-sama kita hormati pengurus RT 07 RW 9 dan para pendengar di mana saja berada. Kita lanjutkan pembahasan kitab An-Nasaihud Diniyah wal Wasiyah Imaniyah, termasuk ke pembahasan atau masih membahas tentang mendidik anak. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulum bidaril amin. Jinan qala wa ahammu ma yatawajjahu 'ala al-walidi bi haqqi auladihi tahsinul adabi wa tarbiyatihi. Bagi seorang ayah dan juga ibu, bagi orang tua memiliki kewajiban terhadap anak. Di antara kewajiban yang paling penting
adalah mendidik adab kepada anak dan juga mengajari akhlak kepada anak. Bagaimana adab yang bagus, bagaimana akhlak yang mulia. Supaya apa? Liyaqa'a nasu'uhum ada mahabbatil khair wa ma'rifatil haq. Supaya perangai anak, pekerti anak itu cinta, senang kepada kebaikan dan bisa mengerti mana hak, mana yang batil, ketahui mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, mana yang salah. Wa ta'dimi umuriddin, dan juga supaya anak lebih mementingkan urusan agama, mengagungkan urusan agama. Adapun urusan dunia wal istihanati bi umuri dunya, si anak biasa-biasa aja. Bahkan istihanah itu diartikan meremehkan. Wa isari umuril akhirah, dan mendahulukan urusan akhirat daripada urusan dunia. Nah, banyak orang yang lebih mementingkan urusan dunianya daripada urusan akhiratnya. Akhirnya dunia gak dapat, akhiratnya dapat. Tapi kalau orang mendahulukan urusan akhirat, akhirat dapat, dunia juga bakal ngikutin. Seperti orang nanam padi. Orang nanam padi, ilalang bisa ikut rumput-rumput kecil. Orang nanam rumput gak mungkin bisa itu padi ikut. Faman farrata fi ta'dibi auladihi wa husni tarbiyatihim, orang tua yang mengabaikan di dalam pendidikan anak-anak mereka dan mengajarkan adab-adab, wa zara'a fi qulubihim mahabbata dunya wa sahwatiha, bahkan orang tua menanamkan kepada anak, menanamkan cinta dunia dan syahwat-syahwat dunia. Wa qillatil mubalati bi umuriddin, dan sedikit perhatian terhadap urusan agama. Kalau yang dilakukan orang tua seperti itu, summa aquhu ba'da dzalika fala yalumanna illa nafsah, kemudian mereka berbuat durhaka kepada orang tua, maka janganlah mereka mencela kecuali diri sendiri. Dulu dia abai terhadap pendidikan anak, dia juga abai dalam mengajarkan adab terhadap anak, dan juga mengabaikan bahwa kehidupan dunia itu adalah lebih diutamakan daripada kehidupan akhirat. Akhirnya anak tumbuh dan berkembang, prioritas hidupnya adalah dunia, syahwat-syahwatnya, urusan agama dibelakangkan, pengajian dibelakangkan, makmurin masjid dibelakangkan. Akhirnya udah gedenya dia berani sama orang tua, kemudian durhaka kepada orang tua. Maka kata Al-Habib Allah bin Al-Haddad, jangan mencela kecuali diri sendiri. Wal mufarritu aula bil khasarati, dan abai terhadap sesuatu, wabil khusus mendidik anak, itu lebih pantas akan mendapatkan kerugian. Wa aksarul uquqi fasi, dan menyebarnya, viralnya, merajalelanya anak-anak yang durhaka pada orang tua fi hadhil azminati, di dalam zaman sekarang ini, sababu at-tafritu fi ma dzakarnahu, penyebabnya yang paling utama adalah lalai dalam mendidik anak, juga lalai dalam memberikan perhatian terhadap anak, masalah agama dan juga masalah akhlak. Kama ya'rifu dzalika man ta'ammadu
man ta'ammalahu wa ahsana an-nazara bihi, sebagaimana orang yang dia mempelajari kemudian meneliti. Kebanyakan anak yang durhaka itu karena sebab orang tuanya lalai dalam mendidik anak. Fala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tiada daya untuk melakukan kebaikan dan tidak ada kekuatan untuk menjauhi kemaksiatan dan dosa kecuali semuanya adalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Tinggi lagi Maha Agung. Ini selesai pembahasan tentang mendidik anak. Nanti kita bahas anak tumbuh dan berkembang, dia bisa menjadi anak yang soleh itu ada beberapa indikator. Di antara yang pertama adalah pendidikan. Pendidikan yang pertama pastinya adalah ibu, madrasatul ula. Ibu itu adalah madrasah pendidikan anak yang pertama. Setelah pendidikan ibu, kemudian pendidikan sekolahnya, pendidikan pesantrennya, pendidikan kuliahnya. Setelah pendidikan kuliahnya, pesantrennya, sekolahnya, kemudian pergaulannya. Kalau pergaulannya baik, maka anak akan tumbuh dan berkembang dengan baik. Kalau pergaulannya gak baik, pergaulannya anak-anaknya sering berkata kotor, sering melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela, maka anak akan ngikutin. Kemudian yang keempat, kebaikan orang tua, kesolehan dan ketaatan orang tua itu koneksi, ada koneksi terhadap jiwa anak. Ketika orang tua berbuat baik, orang tuanya taat, maka ada koneksi langsung ke jiwa anak. Dan yang terakhir, justru yang paling penting adalah doain anak. Kalau bisa tiap habis sholat atau minimal 1 kali sholat sehari itu kita fatihain anak, khususan ila anak yang pertama, ila ruhi wa jasadi fulan bin fulan al-fatihah. Anak yang kedua khususan ila ruhi wa jasadi, khusus untuk ruh dan jasad karena masih hidup. Kalau udah mati ruh aja, fulan bin fulan. Yang ketiga khususan ila ruhi wa jasadi fulan bin fulanah binti fulan al-fatihah. Selanjutnya pembahasan tentang silaturahmi. Silaturahmi ini terkhusus adalah kerabat yang masih hubungan darah terhadap kita. Hubungan antara orang tua dan anak, hubungan antara kakak dan adik, hubungan antara sepupu, hubungan antara bibi, paman, uak yang masih punya hubungan darah sama kita. Wa amma silatul arhami wa huwa al-aqrab. Wa qala ta'ala fil amri bisilatihim. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk menyambung tali silaturahmi di dalam surat Al-Isra ayat 26. Allah berfirman wa ati dzal qurba haqqahu, dan berikanlah kepada para kerabat hak-hak mereka. Di antaranya hak mereka adalah menyambung tali silaturahmi. Wa qala ta'ala fi ma'ridis sana'i ala qaumin ikhtarahum wa radiyahum. Dan Allah Subhanahu wa taala dalam rangka memuji atas satu kaum, yang kaum ini adalah kaum pilihan, dan Allah ridha terhadap mereka. Allah berfirman di dalam surat Ar-Ra'd ayat 21, walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusala wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab. Dan orang-orang yang mereka menyambung apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, dan mereka takut kepada Tuhan mereka, dan mereka juga takut terhadap buruknya hisab,
wa mimma amarallahu bihi ayyusala arham. Dan sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk disambung itu diantaranya adalah menyambung tali silaturahmi. Sebaliknya Allah mencela, memperingatkan bagi orang-orang yang nggak mau nyambung tali silaturahmi gara-gara persoalan sepele, persoalan uang, kakak dan adik yang tadinya akur jadi nggak akur, gara-gara persoalan warisan orang tua sama anak jadi udah nggak akur lagi, suami dan istri jadi bercerai. Allah mencela dan memperingatkan, qala Allah Ta'ala bizazli an qati'atir rahimi wa tahdhiri minha. Dalam surat Ar-Ra'd juga ayat 25, walladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih. Dan orang-orang yang melanggar janji Allah Subhanahu wa taala setelah diteguhkan janji tersebut, wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala, dan dia memutuskan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk disambung, yaitu tali silaturahmi, wa yufsiduna fil ard, dan mereka berbuat kerusakan di bumi dan melakukan maksiatan, dosa, kekufuran, ulaika lahum la'natu wa lahum su'ud dar, maka bagi mereka itu adalah laknat Allah, enggak dapat rahmat, dan mereka akan mendapatkan seburuk-buruknya tempat tinggal, yaitu di dalam neraka jahanam. Wa qala ta'ala, selanjutnya juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu. Apakah sekiranya kalau kalian berkuasa an tufsidu fil ard, kemudian kalian berbuat kerusakan di bumi, wa tuqatti'u arhamakum, dan kalian memutuskan tali silaturahmi antara kalian, ulaika alladzina la'anahumullah, mereka itu adalah orang-orang yang dalam laknat Allah, fa asammahum wa a'ma absarahum. Allah Subhanahu wa taala membuat tuli terhadap mereka dan juga membuat buta terhadap mata hati mereka. Surat Muhammad ayat 22 sampai 23. Jadi di dalam silaturahmi itu Allah Subhanahu wa taala, yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, ada celaan, peringatan bagi orang yang memutuskan tali silaturahmi. Karena itu tersambung tali silaturahmi yang udah lama lost contact, jadi keluarga-keluarga atau kerabat-kerabat dekat kita, orang tua kita, kemudian mungkin adik atau kakak dari orang tua kita udah gak ada, punya adik, punya kakak, kita sambung lagi tali silaturahminya. Atau di antara kita kakak beradik, jangan sampai benar-benar lost contact, sambung lagi. Nanti ada beberapa kemuliaan yang akan Allah berikan dan juga pahala di dunia dan di akhirat bagi orang yang mau menyambung tali silaturahmi. Orang yang gak mau menyambung tali silaturahmi atau memutuskan tali silaturahmi tahun-tahun atau bahkan sampai selamanya, dia mati dalam keadaan memutuskan tali silaturahmi antara kerabat, faqati'ur rahim mal'unun fi nasil kita, termasuk orang yang terlaknat, orang yang dilaknat di dalam nas kitab. Bahkan mesti dijauhin, jangan bergaul sama orang yang suka memutuskan tali silaturahmi. Mungkin karena kesombongannya sekarang sudah menjadi orang lupa sama kerabatnya. Mungkin kekayaannya sekarang Allah angkat derajatnya jadi orang kaya, dulu nggak punya apa-apa, kemudian memutuskan tali silaturahmi. Waqad qala Ali bin Al-Husain radhiyallahu anhu yusi ba'da banihi. Berkata Ali bin Husain, cucunya Sayyidina Ali, berkata kepada sebagian anaknya, iyyaka wasubbata qati'ir rahim,
waspada, hati-hati, jangan bergaul dengan orang yang suka memutuskan tali silaturahmi. Fa inni wajadtuhu mal'una, karena aku mendapati orang yang memutuskan tali silaturahmi itu dilaknat fi salatati mawadi'a min kitabillahi ta'ala intaha, di dalam 3 tempat di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala, dalam kitabnya Allah Subhanahu wa taala itu Al-Qur'an. Jadi kalau kita punya teman yang suka memutuskan tali silaturahmi, jangan dideketin, jangan disahabatin, dijadikan sahabat, karena orang yang dilaknat itu. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahimah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah menyambung tali silaturahmi di antara orang tersebut, di antara kerabatnya. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan juga kepada hari akhir, maka hendaklah memuliakan tamunya. Ketika tamu datang, adabnya adalah menyambut dengan sambutan senyuman dan perasaan senang. Setelah disambut dengan sambutan dan perasaan senang, kemudian dipersilahkan duduk di tempat yang sesuai menurut kita. Sini Pak, duduk Pak. Datang, Waalaikumsalam, baik Pak, kemana aja Pak? Padahal tetangga dekat, padahal masih satu RT. Kok masih sini, masuk, duduk sini Pak, duduk sini. Kita persilakan di tempat yang udah kita tentuin, duduk sini. Nah, langsung dah tuh ngobrol sebentar, langsung. Kira-kira mau apa nih? Mau warna apa mau putih? Mau kopi, susu, jahe, STMJ. Nggak taunya emang rumahnya jualan. Ya saya, kata dia, Nutrisari aja dah. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berbicara yang baik. Kalau nggak bisa berbicara yang baik, maka diam aja. Jadi tadi kalau kita memuliakan tamu dan tamu senang main ke rumah kita, apalagi kita punya makanan, tamu ikut makan bersama kita, maka dosa-dosa kita akan dibawa sama tamu. Maksudnya dibawa di sini adalah karena keberkahan kita memuliakan tamu, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan dia bawa dosa kita, pindah ke dia. Waqala alaihi salatu wassalam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sarrahu ayyumadallahu fi umri. Barang siapa yang senang kalau seandainya umurnya dipanjangin, wa yuwassa'a lahu fi rizqi, dan rizkinya dilapangin, wa yadfa'a anhu maitatas su'i, dan dijauhkan dari kematian yang jelek, falyattaqillah, maka hendaklah dia bertakwa kepada Allah, takut kepada Allah, baik ketika sendiri ataupun bersama orang banyak, zahiran wa batinan, baik di dalam zahir ataupun baik di dalam hati maupun secara zahir. Kemudian yang kedua, waliyasil rahimah, maka hendaklah menyambung tali silaturahmi. Tadi sekali lagi, tali silaturahmi di sini adalah hukumnya yang khusus kepada orang-orang yang punya hubungan darah sama kita. Kalau silaturahmi yang umum, ya kepada teman kita, rekan kerja kita, tetangga kita, itu umum. Tapi ini yang khusus ya, antara orang yang punya hubungan darah dengan kita. Jadi kalau pengen umurnya panjang, kemudian rezekinya banyak, luas, dijauhkan dari mati yang jelek, bertakwa kepada Allah, dan sambung tali silaturahmi. Waqala alaihi salatu wassalam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan di dalam hadis qudsi tentang tali silaturahmi. Qala Allah azza wa jalla, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ana Allah
aku adalah Allah, kata Allah. Wa ana ar-Rahman, dan aku adalah yang maha pengasih, yang maha penyayang. Khalaqtur rahim wa saqaqtu laha isman min ismi. Aku menciptakan ar-rahim dan aku ambil bagian daripada namaku. Faman wasalaha wasaltuhu, barang siapa yang suka menyambung tali silaturahmi, maka aku pun akan menyambung hubungan dengan orang tersebut. Wa man qata'aha qata'tuhu, dan barang siapa yang memutuskan tali silaturahmi, aku pun akan memutuskan hubungan dengan orang yang suka memutuskan hubungan tali silaturahmi. Bahkan kalau dia nggak mau bertaubat, nggak masuk surga tuh. Kata Nabi wa qala sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannah qati'un, tidak akan masuk ke dalam surga adalah orang yang suka memutuskan tali silaturahmi, ai qati'ur rahimi. Wa qala alaihi salatu wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda juga, innar rahmata la tanzilu ala qaumin fihim qati'ur rahimin. Sesungguhnya bahwasannya rahmat itu tidak akan turun kepada satu kaum yang di dalam satu kaum itu ada orang yang suka memutuskan tali silaturahmi. Satu kampung, satu RT, di situ ada orang yang suka memutuskan tali silaturahmi, maka satu RT itu nggak bakalan keturunan rahmat Allah gara-gara sebab dia. Fa idza kanat ar-rahmatu la tanzilu al-qaumi bisabil qaniqatir rahimi fihi. Kalau seandainya rahmat enggak turun kepada satu kaum gara-gara tadi satu orang yang suka mutusin tali silaturahmi, fa kaifa yakun hal qati'in nafsuhuna, bagaimana orangnya? Bagaimana nasib orangnya tadi? Satu kaum gara-gara dia aja enggak keturunan rahmat, apalagi nasib orangnya tadi. Wa kaifa yakunu maqtullahu lahu, betapa besar murka Allah terhadap dia. Wa qadmuhu iyyahu min kulli khair, Allah Subhanahu wa taala akan memutuskan dia dari segala jenis kebaikan. Dia bakalan dapat, bakalan sengsara hidupnya. Orang yang suka berantem sama saudara gak bakalan dapat kebahagiaan. Orang yang suka berselisih dengan saudaranya. Fa'alaikum, karena sebab itu hendaknya kalian rahimakumullah bisilatil arham, saling menyambung tali silaturahmi. Masih saudara, jangan berantem kalau bahasa kita ya. Wa iyyakum qati'atuhum fa innaha min a'dhamil asar. Hati-hati, waspada, jangan sampai memutuskan tali silaturahmi, karena itu adalah paling besarnya dosa-dosa dan kemaksiatan. Wa uqubatiha mu'ajjalatun fid dunya, siksaannya itu disegerakan di dunia. Orang yang suka berantem sama saudara, berselisih sama saudara, musuhan sama saudara, itu siksaannya disegerakan di dunia. Ma'ama yadakhirullahu ta'ala lil qati'i fil akhirah, beserta nanti disiksa lagi di akhirat. Di dunia disegerakan siksaannya, nanti sisanya disegerakan lagi di akhirat. Min sadidil iqab wa alimil adab, dari kerasnya siksaan dan pedihnya azab. Ya Allah, dosa besar banget. Kerasnya azab, pedihnya, kerasnya siksaan dan juga azabnya pedih. Tapi kabar gembira di sini, wa kadzalika yu'ajjalu shawabul birri, kabar gembira bagi orang yang bakti kepada kedua orang tua atau bakti kepada salah satu dari orang tua. Kenapa? Pahalanya disegerakan oleh Allah di dunia. Wasilati fid dunya, dan juga orang yang suka silaturahmi, berbuat baik kepada saudara, itu juga akan dibalas di dunia, disegerakan juga. Ma'amayad dakhirullahu lil wasili min azimis sawabi wa karimil ma'ab, beserta nanti sisanya tetap dapat dia, Allah kasih lagi nanti di akhirat dengan ganjaran pahala yang besar, karunia yang banyak.
Jadi sekali lagi, anak yang bakti kepada kedua orang tua dan saudara yang akur saling silaturahmi itu pahalanya disegerakan di dunia sebelum nanti dikasih lagi di akhirat. Waqad qala, dan sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, asbal khair sawaban, yang paling cepat ini pahalanya bakal dirasakan oleh pelakunya yaitu albirru, bakti kepada kedua orang tua, wasilatur rahimi, dan orang yang suka menyambung tali silaturahmi kepada saudara, baik sama saudara, akur sama saudara, saling bantu sama saudara, saling menutupi aib antara saudara. Cepat itu kebaikannya, pahalanya Allah Subhanahu wa taala akan berikan. Wa asra'us sarri iqaban al-baghi wa qati'atur rahim, dan paling cepatnya daripada keburukan azab disegerakan di dunia adalah anak yang durhaka pada kedua orang tua dan yang gak akur sama saudara. Karena itu mudah-mudahan kita jadi anak yang bakti kepada orang tua ketika orang tua kita masih ada, atau salah satunya masih ada. Pasti orang tua yang anak yang orang tuanya udah nggak ada, baik dua-duanya atau salah satunya, pasti penyesalan itu pasti, nggak mungkin nggak. Penyesalan bahwa kita ini belum maksimal sebagai seorang anak untuk bakti kepada dua orang tua. Karena itu mudah-mudahan yang masih ada, mudah-mudahan kita bisa maksimal bakti kita kepada orang tua yang masih ada. Yang udah nggak ada, jangan lupa kita doakan dan juga kita mohonkan ampun atas segala dosa-dosanya. Semoga ditempatkan di tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, waqala alaihi salatu wassalam, min zambin ajdaru ayu ajjilallahu li sahibihi al-uqubata fid dunya ma'a ma yadkhiru lahu fil akhirati minal baghi wa qati'atir rahim. Hadisnya maknanya hampir sama. Tidaklah ada satu dosa yang lebih pantas disegerakan oleh Allah untuk pelakunya, yaitu adalah orang yang suka berbuat durhaka pada orang tua dan yang gak akur sama saudara, berantem mulu sama saudara, memutuskan tali silaturahmi antara saudara. Qultu, berkata aku, kata Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, fasawabul birri wasilati muajjalun muajjalun. Pahala berbuat baik pada kedua orang tua, bakti kepada kedua orang tua, dan pahala silaturahmi itu disegerakan dan juga disimpan. Jadi ada dua, double. Disegerakan di dunia, disimpan lagi nanti pahalanya di akhirat. Wa iqabul uquqi wal qati'ati kadzalik. Dan berbuat durhaka pada orang tua, nggak akur sama saudara, memutuskan tali silaturahmi juga sama. Siksaannya disegerakan dan juga disimpan. Disegerakan di dunia dan juga disimpan nanti di akhirat. Karena itu wayan bagi lil insani ayyasila arhamahu in lam yasiluhu wa yusina ilaihi. Karena itu seyogianya, semestinya bagi setiap manusia bahwasanya dia menyambung tali silaturahmi. Kalau nggak bisa emang karena jauh, yang penting ada kabar. Kita nanya itu termasuk silaturahmi. Nanya assalamualaikum, gimana kabarnya Bi, gimana kabarnya Paman, itu termasuk silaturahmi. Nanya itu berarti kan ingat. Walaupun cuma beberapa kalimat, berarti kan menandakan orangnya ingat, ingin menyambung tali silaturahmi. Wa tusina ilahi wa in lam yusinu ilaihi. Berbuat baik kepada mereka kalau memang kita tidak bisa untuk bersilaturahmi kepada mereka. Qala alaihi salatu wasallam, laisal wasilu bil mukafi walakin al wasila huwa alladhi idza qati'at rahimuhu wasala. Orang yang menyambung tali silaturahmi adalah bukan yang kita sering ada kabar, sering ada obrolan, sering ada hubungan.
sering telepon-teleponan. Yang menyambung tali silaturahmi adalah orang yang udah benar-benar putus tali silaturahmi kemudian disambung lagi. Mudah-mudahan yang singkat ini bermanfaat bagi kita semuanya. Allah Subhanahu wa taala mudahkan segala urusan kita, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Anak-anak kita Allah jadikan anak-anak yang saleh dan salehah. Rezeki kita Allah berikan kemudahan zahiran dan batinan, keluasan keberkahan. Yang sedang sakit Allah angkat penyakitnya, yang sedang punya urusan Allah mudahkan urusannya, yang punya hajat Allah sampaikan hajatnya. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wal 'afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.